barangkali ada dari Pak Marlon atau dari Paknya. Baik Pak Kadis, Pak Ya. Sutisna, saya Marlon Sirait Pak. Ya, siap. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, karena ini sedang berjalan PPDB ini sesuai juknisnya, untuk sosialisasi sendiri kepada semua kepala sekolah itu apakah sudah dilakukan gitu loh. Karena apa? Seperti tahun lalu ada beberapa persoalan yang saya sampaikan ke Pak Lutfi pada saat menjabat kepala dinas, yaitu ada salah satu SMP artinya melakukan PPDB buat aturan sendiri. Contohnya masuk berkas, nggak masuk dia sendiri nyabut. Harusnya kan menunggu pengumuman selesai dulu. Nah, akhirnya diakui sama Pak Lutfi saat itu kurang sosialisasi gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang sudah benar-benar disosialisasikan juknis PPDB tahun 2020 ke semua kepala sekolah? Ya, terima kasih. Bahkan juknis PPDB ini jauh sebelum kita tanda tangan, bahkan dari mulai draft sudah kita sampaikan. Kenapa dari draft kita sampaikan? Boleh jadi ada masukan-masukan dari kepala sekolah yang ingin diakomodir. Nah, maka kita menyampaikan lebih awal. Gitu. Di masa Covid di bulan Mei itu kita di bulan April malah sudah membuat draft. Draft itu kita dipelajari semua, sengaja para kepala sekolah kita sampaikan nih draft yang kita buat. Nah, ada tidak masukan. Nah, itu. Jadi mereka ikut aktif untuk sekedar membaca dari awal, kemudian nanti juga memberikan masukan. Oh, ini seperti ini kondisinya. Nah, ini tentunya tidak bertabrakan dengan nanti yang diundangkan oleh Permen. Nah, itu. Nah, kalau masih memang ada klausul untuk memfasilitasi terkait atau mungkin ada multitafsir suatu hal, nah, kita mengajak para kepala sekolah untuk ikut berpartisipasi mengisi ruang-ruang yang dianggap belum terisi di beberapa pasal, ya, nah, sehingga sebenarnya tersampaikanlah bahwa juknis PPDB ini lebih awal, gitu, sebelum kita tanda tangan malah kan gitu ini. Nah, sehingga kalau nanti ada yang berkelit-kelit ini belum terlambat, ini kita berarti hanya ini aja, kita sudah memaksimalkan itu dari awal. Insya Allah mudah-mudahan. Terus ada lagi nih Pak Kadis, kan ada anak itu sudah tinggal mungkin 5-10 tahun satu wilayah, tapi orang tuanya itu mungkin apa nggak kepikiran atau gimana tidak mengurus kakak di wilayah itu. Akhirnya kan karena memang sistemnya zonasi kan, ya contohnya nih di DKI, jadi dia nggak bisa masuk gitu. Mungkin apakah ada disampaikan dari dinas atau mungkin dari pusat ke kepala sekolah untuk hak otonom untuk menentukan suatu kebijakan terkait persoalan seperti ini gitu loh. Ya, ini sebenarnya kenapa muncul sekarang ada aturan Bogor katakanlah menentukan anak minimal 1 tahun tinggal di wilayah itu, ya dibuktikan dengan kakak itu. Kita masih memungkinkan ada surat keterangan itu. Kalau membuatnya di bulan tahun yang lalu, dihitung sampai sekarang setahun, itu masih kita terima. Ya, bahkan kabupaten lain udah kakak yang diminta, tidak lagi keterangan aja, aturannya kakak. Kenapa? Ini adalah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tertib administrasi kependudukan. Ya, banyak saya juga yang masuk, Pak, ini mau keterangan yang kami buat, termasuk lurahnya ke saya komplain. Pak lurahnya komplain, Pak tadi ini tolong surat yang saya buat tidak berlaku, ini kenapa? Ini. Nah, ini pelajaran buat Bapak, tugaskan para RT RW, jangan sampai para penduduk ya yang ada ditinggalin bapak-bapak itu tidak diurus administrasinya. Ini menjadi masalah buat anak bapak bagaimana ini. Kenapa diurus sampai tahun 2013 belum diurus, baru masuk baru diurus kan itu. Nah, ini kan tetap itu yang menjadi bahan buat antar kabupaten termasuk Kodia, banyak yang akal-akalan, anak dipindahkan ke ini segala macam. Nah, ini secara administrasi sudah ada komunikasi Kemendikbud dengan Kemendagri, itu tertib administrasi. Nah, itu supaya nanti, setelah ini diinformasikan ke rapat nanti dengan forum kepala desa kita nih di mingguan segala macam, bapak-bapak ini terjadi sisir warga bapak yang sudah tinggal beberapa nih, tolong agar diurus
pindahnya, agar diurus KTP-nya segala macamnya, agar nanti jangan sampai jadi korban, minimal diurus kakaknya. Ya. Nah itu, nah, ini yang sudah ditertibkan oleh pemerintah pusat. Ini kan berdampak kalau administrasi kependudukan itu dari mulai nanti pilkades, pilkada, pilpres, pileg, bukan masuk sekolah saja. Bahkan ini sekarang terasa masuk sekolah bermasalah. Ini karena akhirnya dirasakan pribadi. Itu. Oke, yang terakhir Pak Kadis, mungkin kembali ke inilah ke Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ya. Sesuai temuan saya, mungkin rekan-rekan juga di lapangan kan. Kan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini kan tentang komite ya kan, dan kedudukannya juga. Nah, di pasal 12 itu kan, di situ kan tertulis tidak boleh melakukan pungutan-pungutan. Tapi di situ ada di pasal yang lain mengatakan sumbangan boleh. Nah, ini kadang yang menjadi senjata kepala sekolah itu untuk melegalkan pungutan itu sendiri dengan mengacu ke pasal yang lain. Karena ada konteks bahwa sumbangan itu adalah sukarela. Sebenarnya boleh, tidak dilarang. Tapi sumbangan yang ditekankan oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu adalah sumbangan dari pihak ketiga, bukan dari orang tua murid itu sendiri. Pihak ketiga itu yaitu perusahaan, kecuali perusahaan rokok atau ya minuman keras, kan seperti itu. Nah, cuman selama ini yang kita lihat di lapangan, terkesan kalau kita konfirmasi ke kepala sekolah itu mengatakan itu sudah sesuai musyawarah mufakat, seperti yang dibilang oleh Dirjen Kemendikbud itu. Kekeluargaan, musyawarah mufakat jadi senjata kepala sekolah untuk melegalkan pungutan itu sendiri gitu. Nah, seandainya ada benar-benar pungutan itu terjadi di sekolah dimanapun di Kabupaten Bogor itu, apa kira-kira tindakan Pak Entis sebagai Kepala Dinas Pendidikan? Tadi berangkat dari multitafsir, kembali saya tadi Permendikbud 75 tahun 2016 dari poin B ya. Poin B-nya mengatakan bahwa sekolah bisa minta bantuan pungutan kepada perseorangan, kepada masyarakat, itu bunyinya seperti itu, kepada perusahaan. Ketika ada perseorangan dan masyarakat, itulah ruang masuk untuk diskusi mereka. Nah, ini lagi-lagi bagaimana sekolah kebutuhannya itu tiap lembaga itu berbeda. Nah, itu. Oleh karena itu saya tegaskan, apapun, sekecil apapun nanti pungutan agar dimuat di RPBS. Betul tidak sekolah dengan bos yang ada kekurangan? Kekurangan sebutkan itu untuk apa kekurangan? Kurangnya di mana? Ini yang disebut dengan transparansi. Nah, tahun ini saya menegaskan kepada kepala sekolah agar membuat nanti penggunaan dana bos sampai nanti untuk apanya, termasuk kalau mana kekurang, sebut kurangnya berapa. Nah, kurang ini disebut dari mana untuk menutupinya. Gini, untuk menjadi sekolah maju, dana bos yang sekarang saya bilang kalau disebut cukup tidak cukup. Kalau inginnya maju. Kalau sekolah sedang cukup. Kalau kurang kalau sekolah apa adanya lebih. Saya bilang begitu kategorinya. Kalau hanya sekolah biasa-biasa aja, tidak mau ini, tidak mau ini, tidak mau berprestasi segala macam, saya bilang itu dana bos lebih. Kan? Tapi kalau dia standar, dia ada kegiatan ada, tapi tidak maksimal ada, itu cukup. Ingin maju kurang. itu aja standarnya. Makanya buatkan RAPBS yang sebenarnya dan transparansi bukan. Nah itu nanti Anda tidak perlu banyak wawancara, maka tinggal dibaca di papan ini loh dana bos yang masuk, ini kegiatannya, kalau cukup, kalau kurang. Itu tinggal begitu. Itu yang didorong tahun ini. Yang betul itu kan seperti yang Pak Kadis bilang itu, hanya saja ada beberapa sekolah itu artinya tidak menjelaskan di rencana anggaran pembelanjaan biaya sekolah itu sendiri, tapi sudah melakukan pungutan gitu Pak. Makanya itu saya bilang RAPBS-nya dulu bukan. Apa kebutuhannya? Setelah buku musyawarah kalau di sekitarnya ada perusahaan CS Tarmin. Tidak membebani orang tua, itu maksudnya. Itu kita dorong, memberdayakan. Bukan berarti satu-satunya titik untuk diminta itu orang tua. Itu alternatif itu pun dipersilakan kepada mereka yang mampu saja. Itu yang tolong, yang tidak mampu jangan disentuh sedikit pun. Itu kan. Nah ini jadi menengah ke atas ada ruang untuk subsidi silang nanti, makanya
diharapkan ketika ada muncul sumbangan juga misalnya tidak pukul rata, tidak mungkin. Iya. Boleh jadi ada yang 1 juta, boleh jadi ada yang tidak bayar kan gitu. Betul, ya itu gitu. dia. Jadi Gitu. artinya Ya. bisa lebih proporsional. Ya. Karena ini kan ditentukan contohnya 1 juta atau 500, tapi alasan mereka selalu bicara sumbangan. Sumbangan itu kan tidak ditentukan nilainya. Nah, intinya Pak Intis, biar mungkin nanti teman-teman lagi yang mau wawancara Pak Intis, seandainya saya atau kami menemukan ada pungutan itu, apa tindakan tegas Bapak? Ya. Karena mungkin ada terkesan dinas pendidikan belum tegas dengan segala pungutan yang dilakukan oknum kepala sekolah. Apa? Secara administratif ya, kan hukuman itu dari mulai administratif sampai kepada rotasi-mutasi, ya, hukumannya kan seperti itu. Ya sampai nanti yang kalau nanti pelanggarannya terlalu berat, ya mungkin dari jabatan kita juga ada pencopotan jabatan kalau terlalu berat kan gitu. Ini tentunya akan dikaji sejauh mana pelanggarannya, sanksi administratif yang mungkin sampai kepada nanti memutasi, ya sampai nanti jabatan kalau memang pelanggarannya terlalu berat. Dan Bapak siap menerima kami kan untuk menyampaikan pelanggaran itu ya Pak ya? Terbuka ya? Siap. Ya. Terima kasih. Butuh. Ya. Jadi kita Ya. dua arah gitu. Oke. Ya, kan kalau dari anak buah kami akan lapornya baik-baik saja kan gitu. Baik, ya. Nah, disambung sedikit Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa RAPBS itu adalah dasar pertama ya. Nah, tentunya RAPBS ini menjadi acuan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam 1 tahun berjalan. Seandainya kata ada suatu kegiatan yang di luar dari RAPBS itu yang menjadi muncul suatu kegiatan yang baru yang menjadi beban ke orang tua siswa seperti apa Pak? Itu nanti bisa ada RAPBSP perubahan. Nanti di perubahan itulah nanti kalau memang sifatnya emergensi, ya itu bisa diberi perubahan nanti. Itu dilaporkan setiap triwulan itu nanti ada perubahan, boleh jadi tiba-tiba kegiatan harus dimasukkan ke situ. Oke. Terkait dengan ini Pak sedikit. Ya kan seringkali kita dengar namanya study tour ada ya. Kira-kira di dalam kurikulum ini ada nggak penggunaan study tour itu yang menjadi urgensinya untuk pendidikan itu apa kira-kira? Kalau melihat dari statement Pak Menteri, kalau yang tidak mampu bahkan itu sangat memungkinkan dengan Merdeka Belajar. Anak tidak harus di kelas belajar itu luar, hanya kan kita lihat masyarakatnya tidak harus jauh-jauh di sekitar kita aja rekreasi boleh gitu ya, itu ya tinggal nanti mindset apa tujuannya yang itu emang untuk pembelajaran bagi sekolah yang tertentu boleh jadi bisa hanya agak jauh, tapi bagi yang tidak mampu ya cukuplah di sekitar kita juga banyak itu tempat rekreasi. Tujuannya ada sekarang Merdeka Belajar namanya. Tidak harus di kelas belajar itu, boleh di luar kan gitu. Tapi ini boleh, artinya pihak pendidik maupun sekolah harus bisa menjabarkan kira-kira ketika memang harus berangkat ke Semarang, nah tujuannya apa di sana, sasarannya apa, jadi seperti itu nggak kira-kira Pak? Nah sekarang itu saya minta mereka membuat laporan secara ini, baik dari dokumen, video, ketika apa yang dilakukan di sana. Itu yang maksudnya. Ada ke distrik nanti untuk tahun sekarang didorong kepada mereka bukan berangkat saja, tapi apa yang dihasilkan. Ya itu. Kalau mau lihat sekolah mana? Gitu. Ya, jangan sampai nanti sekolah dikunjungi malah di bawah kita kan gitu. Betul. Harus lebih ini. Ya. Itu yang maksud saya. Nah ini tentunya ada agenda-agenda tersebut kalau yang memang positif dan disepakati dan tidak ini. Yang bahkan saya begini, ketika ada di sekolah yang tidak mampu, ya bisa tidak sih seharusnya misalnya bayar keseluruhan itu misalnya 1 juta. Bisa mengakomodir orang yang tidak mampu dengan 250. Ya. Itu yang sedang saya review. Adanya apa? Yang tidak mampu tetap dia ikut. Ya dengan biaya yang rendah. Betul. Bila perlu gratiskan kan gitu. Ini maksud saya, ini yang kita lagi dirintis agar nanti itu bukan ajang untuk mencari keuntungan, tapi memang ada pembelajaran di sana. Ya kita maksud wah itu mah hanya sekedar jalan-jalan aja. Kesana untuk apa? Tujuannya apa? Gitu. Ada Merdeka Belajar sekarang. Ya. Oke. Mungkin barangkali itu saja yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak Intis atas waktunya. Kami sangat apresiasi.